kadang orang tuh memang dapat rezekinya nggak terduga-duga. Gue misalnya ya, gue tuh dulu concern jual kebab, dagang kebab. Nah, Anda nggak pernah tahu nih. Assalamualaikum. Wah, ada Sultan Andara ini ya. Raffi Ahmad ya. Kebetulan. Jadi saya ini punya channel dakwah kan. Jadi biasanya sama influencer, artis-artis, public figure. Nah, termasuk pengennya juga sama Raffi Ahmad. Iya, ya boleh. Kita syuting ya. Ya, boleh sih sama Raffi Ahmad, tapi ya udah. Saya mah bukan. Lah, bukan, saya mah bukan Raffi Ahmad, saya mah Dimas Ahmad. Oh, adeknya Raffi ketemu gede. Oh, adik ketemu gede. Iya. Raffi Ahmad. Berarti gitu. ini ya, nggak Raffi Ahmad ya? Bukan, enggak, saya mah Dimas. Yaudah, sorry. Ya. Tapi mau kemana? Ya, jangan pergi. Ya kebetulan saya juga di sini mau banyak nanya sama Habib. Kebetulan kan Habib ada di sini. Mau ngobrol-ngobrol aja lah gitu. Iya, dari pakaiannya emang. Iya, ini udah kelihatan udah gak mau nanya-nanya lagi kalau dari pakaiannya. Iya, kelihatan banget kan. Aduh. Ya Allah. Emang mau nanyain apaan? Ya, ada Bib. Ini kan tentang diri lo lah pokoknya ya. Iya, tentang saya. Bapak saya kan sebenarnya bukan tentang saya ataupun keluarga, tentang usaha yang dijalanin bapak saya. Okay. Jadi bapak saya kan punya usaha. Nah, saya kebetulan ada rencana buat gedein usahanya. Gedein usahanya? Iya, usaha bapak? Gitu. Iya, biar. Oke deh. Jadi gimana ya, biar berkah aja gitu. Oke, nanti kita ngobrol deh. Menurut Habib dari pandangan Islam tuh gimana sih? Oke, kita nanti gue jawabin deh. Kita ngobrol-ngobrol panjang deh. Boleh nih, seneng banget kita. Nah, karena kebetulan gue ada program Cahaya untuk Indonesia di YouTube. Nah, ini pas banget kita ngobrol tentang bahasnya bab dagang ya hari ini ya. Boleh. Lumayan lah. Rencananya sih sama Raffi Ahmad. Gak ada Raffi Ahmad. Gak ada. Dimas Ahmad juga oke lah ya. Oke lah, gak apa-apa lah. Sama kok. Ya teman-teman, kita di Cahaya untuk Indonesia. Kita hari ini akan ngobrolin sama Dimas tentang berdagang, karena backgroundnya Dimas ini berdagang, ya Mas? Ya, alhamdulillah. Backgroundnya berdagang kan? Iya. Jadi dulunya dari kapan sih berdagang? Backgroundnya ini. Iya. Background. Anda diundang bukan untuk humor loh. Iya, backgroundnya dulu punya usaha. Usahanya punya bapak, cuman saya bantu-bantu aja. Usahanya apa? Jualan. Iya, jualan apa? Bakso. Oh, jualan bakso. Iya, bakso. Itu dari lu bantuin bapak dari kelas 2 SMP. Kalau sekarang? Udah lulus SMK. Oh, udah lulus SMK. Iya, udah. Jadi dari 2 SMP bantuin bapak terus? Iya, bantuin bapak terus. Biasanya bantuin ngapain aja? Bantuin ya. Ngelayani. Iya, ngelayanin dari konsumen gitu. Masak, ngelayanin. Oh, dari masak ya? Iya, masak. Dari masak. Siang kan bapak. Nah, giliran malam habis maghrib lah saya gantian. Gitu. Oh, yang jagain, yang ngurusin semuanya. Sip-sipan gitu. Oke. Terus ceritanya akhirnya dianggap mirip Raffi Ahmad tuh dari mana? Oh, jadi wah panjang ini ceritanya. Panjang ya? Panjang. Ya sudah, kalau panjang lain kali aja ya. Saya singkat. Enggak, sekarang. Saya singkat. Jadi waktu itu tuh saya lagi jualan posisi ngelayanin. Tiba-tiba ada yang videoin. Ini kapan nih? Maksudnya berapa bulan lalu atau setahun? 2020 bulan Maret ke April itu. Antara 2 bulan itu. Udah lama itu, udah hampir setahun lalu. Berarti pas ini ya, pas awal pandemi masuk ke Indonesia tuh kurang lebih. Iya, Maret. sebelum tapi beberapa bulan kemudian pandemi gitu. Jadi semua orang pandemi jadi turun usahanya, ini kamu malah dapat berkah. Ya, alhamdulillah ada berkahnya juga. Jadi itu gimana? Iya, lagi jualan biasa, kondisi jualan ada yang beli gitu. Divideoin. Sebenarnya saya sadar itu divideoin. Sadar ya? Sadar. Dibiarin aja. Iya, stay cool aja. Stay cool. Ya, saya juga gitu. Kalau ada CCTV saya sadar, saya stay cool aja. Iya, gak usah digini-gini kan ya. Biar terlihat cool aja gitu. Divideoin loh. Karena dia gak tahu, itu kan dulu di Instagram dulu. Gak tahu nama akun Instagram, jadi dia upload di Instagram. Nah, masuk ke
apa tuh kayak akun-akun Gede gitu, akun-akun akun gede gede gitu. lah ya. Cuman belum terlalu rame waktu Dan itu. memang yang video ini udah bilang ini mirip Raffi Ahmad nih gitu. Enggak, itu tuh waktu itu captionnya tuh tukang bakso ganteng. Oh, Iya, tukang bakso ganteng. Yang bilang mirip Raffi Ahmad mah netizen gitu yang komen. Oh. Nah waktu Jadi bulan netizen jadi ada kalanya bikin berkah ya. Iya, alhamdulillah. Oh, di Instagram? Iya, di Bukan Instagram di TikTok awalnya. malah ya. Nah, karena dari situ belum terlalu ramai, dia up lagi di TikTok. Soalnya dia kan selebgram. Oh. Dia selebgram di TikTok. Wah, dari TikTok Dahsyat. naik loh. Saat itu kamu punya media sosial? Ada Instagram. TikTok Instagram. juga ada? Belum punya waktu itu. Belum punya? Iya. Dia Kamu juga awalnya kayak punya Instagram buat apa? Dagang bakso juga? enggak, kayak buat Iseng aja? Iseng aja gitu. Subscriber, followersnya berapa waktu itu? 200 200.000? orang. Oh, 200 orang 200 ya? orang. Iya. 200 orang, bukan 200 Terus ribu. kalau sekarang? Sekarang alhamdulillah lah ada 1.400.000. 1.400.000? Iya. Oke. Alhamdulillah banyak. 1.400.000 ya, gila, dari 200 ke 1.400.000. Iya. Cuma kalau udah dipromo, kan itu waktu itu di IG story AA. Dari situ setiap nge-refresh tuh 100. Tambah. Emang AA Dahsyat ya. banyak. Iya, makanya berarti itu yang dibilang rezeki dari tempat yang tidak Nggak terduga-duga. terduga, iya. Min haitsu la yahtasib, kata Allah. Kadang orang tuh memang dapat rezekinya nggak terduga-duga. Gua misalnya ya, gua tuh dulu concern jual kebab, dagang kebab. Nah, Anda nggak pernah tahu nih. Saya dulu dagang kebab. Jadi dagang kebab dan emang dipersiapkan banget. Dan ternyata nggak sukses dari dagang kebab. Tapi justru suksesnya di dagang buku yang iseng-iseng doang. Nah, itu yang disebut rezeki min haitsu la yahtasib, dari tempat yang tidak terduga-duga. Kita kerjanya mana, dapatnya rezekinya di mana gitu. Nah, itu. Nah, lanjut. Jadi 1,4 juta sekarang. Iya, alhamdulillah. Dan Saya itu juga, Habib yang dakwah aja nggak 1,4 juta loh. gak tahu. Ya Allah. Gak tahu. Saya juga gak ngerti itu sistemnya gimana ya. Iya. Jadi Naik terus. Naik alhamdulillah. Ya kan dari situ itu juga di bawah perantara sama yang videoin kan ya. Terima kasih buat dia. sampai sekarang masih hubungan sama yang Masih. videoin? Oh iya. Masih akrab gitu. Akrab. Kan orang satu daerah juga kok. Oh, satu Karena daerah. waktu itu kan kita cuma sebatas penjual sama pembeli. Karena sekarang ya udah banyak ngobrol, banyak cerita ini itu jadi akrab. Oh, jadi akrab. Iya. Dan sampai sekarang masih jual bakso? Masih? Dimasnya? Kalau saya kadang-kadang Oh iya, tapi masih kadang? masih. Kalau Bapak? Bapak jualan masih. Masih baksonya kayak zaman dulu? Dia Masih. pakai apa? Pakai Masih gerobak gitu? pakai gerobak. Sampai sekarang masih pakai gerobak? Masih. Mungkin dalam waktu dekat mau dibikin ruko. Oh, bikin ruko gitu. Dari rezeki yang kamu dapat udah selama ini? Amin, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang sekarang nih jagain di gerobak gitu? Kadang-kadang kalau lagi waktunya kosong gitu. Rame dong pas pulang. kamu jagain? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya? Rame ya? Rame ngantri. Tapi sekarang udah teratur ngantri, Beb. Oh iya? Dulu kan masih ngulung. Sekarang udah ngantri. Ya. Terus itu juga kerjaannya juga naik banget gitu? Iya. Kayak baksonya tuh? Baksonya naik. Kalau dulu misalnya sampai ke sekarang tuh naik 10 kali lipat pembelinya? Ada ya? Ada. Gila. Sebenarnya Berkah. mungkin kalau atau orang cuma datang kepo-kepo aja. kepo-kepo Nggak beli doang. gitu. Misalkan satu orang belinya 10 bungkus gitu. Jadi meningkat di situnya. di situ Bagus juga sih yang dulunya habis tuh misal 1.200 butir, sekarang ya alhamdulillah 10.000. Gila, mantap. Alhamdulillah. Terus kalau udah terkenal gini kan, 1,4 juta. Nggak gengsi jualan bakso sama Bapak di gerobak lagi gitu? Enggak. Nggak ada kayak, wah Pak udah, atau bahkan udah Pak nggak usah jualan bakso deh, Dimas nih udah terkenal gitu. Kita ayo deh kerja lain gitu. Sebenarnya ada, dulu saya pribadi ada pikiran kayak gitu. Ketika awal-awal, star syndrome gitu? Enggak ke awal-awal, kan masih berapa bulan lalu kalau. Ini kalau Bapak kan maksudnya udah berumur gitu. Udah berumur. Jadi mungkin kalau Bapak berhenti aja gitu di kampung, biar saya aja yang kerja. Ada mikir kayak gitu, tapi untung Bapak bilang duluan. Bapak gak mau ninggalin bakso, soalnya kan kita juga berawal dari situ. Betul, ada keberkahan di sana. Ada keberkahan. Jadi kalau ditinggalin nanti gak ada, misalkan kan, soalnya kalau viral kan
menurut saya nih nggak selamanya terkenal, ada naik turunnya kalau jadi artis atau orang viral tuh. Jadi ini anggap aja buat cadangan gitu. Nanti kalau misalkan Dimas udah gak di dunia entertain lagi bisa kesini lagi. Dan justru memang orang yang di dunia entertain biasanya mikirnya nanti kalau udah terkenal maka nyiapin jualan bakso atau apa, tinggal di branding aja ya. Iya. Tapi itu memang yang positif kan, pengen Bapak istirahat gitu. Walaupun kadang saya tuh pernah ketemu dengan satu sopir mobil online gitu. Nah, dia tuh cerita pernah istirahat setahun justru sakit. Padahal dia udah tua banget. Saya nanya, kenapa Pak masih ini? Iya, saya justru kalau istirahat sakit. Gitu. Karena orang justru kalau nggak ada kegiatan justru akhirnya jadi lemes. Kita kalau tidur terus seharian kayaknya seharusnya sih enak. Padahal jadi pegel gitu. Benar-benar. Nah, kalau kayak gengsi nggak ada di mana? Enggak. Udah 1,4 M nih masa di depan gerobak bakso gitu. Justru saya seneng sih. Iya, maksudnya usaha yang dilakuin bapak saya jadi makin rame gitu kan. Alhamdulillah itu juga buat bantu keuangan keluarga. Soalnya ekonomi dari saya aja nggak cukup. Soalnya kan di dunia entertain nggak selamanya penghasilan segitu kan naik turun. Iya. Ya kadang ada gedenya, kadang ada kecilnya kan. Kalau dari usaha kan kelihatan mumpung lagi rame gitu. Jadi ya kita gedein sebisa kita. Jadi gini Beb. Saya tuh tertarik jualan karena dalam Islam itu kan katanya sebaik-baiknya pekerjaan yaitu jualan. Benar gak sih, Bib? Nah, tungguin dulu. Itu kata siapa? Jadi gini, ini pelajaran ya sebenarnya. Fas'alu ahlad dzikir in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu sesuatu, khususnya apalagi dalam hal agama, itu harus bertanya kepada orang yang paham. Jadi kalau dalam hal agama apalagi nih, jangan katanya, jangan sampai kita mengimani sesuatu yang kila makila, katanya gitu. Harus memang berdasarkan informasi yang jelas. Bahkan dari guru yang jelas, bukan dari guru sekedar pakaiannya agamis gitu tapi dia nggak pernah sekolah agama atau bahkan kalaupun dia sekolah agama, sekolahnya apa gitu. Kalau sekolahnya tafsir ya tanyanya tentang Quran. Kalau sekolahnya hadis tanya tentang hadis. Nah, soal dagang sebenarnya semua pekerjaan di dunia ini selama itu pekerjaan yang halalan thayyiban, pekerjaan yang baik dan halal utamanya, maka semua itu pekerjaan yang berkah. Artinya itu pekerjaan yang diridhoi oleh Allah dan dirahmati oleh Allah sehingga rezekinya menjadi rezeki yang halal, baik dan berkah di dalamnya. Karena kita selalu berdoa tuh minta rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan. Halal, baik, dan berkah. Berkah ini yang bikin kita kadang rezekinya walaupun sedikit, tapi jadi sesuatu yang besar manfaatnya. Kalau nggak berkah, banyak duitnya, tapi nggak tahu tuh duit kemana. Tiba-tiba habis aja, nggak ada manfaatnya. Kayak uang panas gitu. Kayak uang panas. Hilang gitu aja. Iya, hilang begitu aja. Padahal banyak gitu. Begitu juga dalam soal waktu. Waktu tuh yang berkah gitu. Walaupun sedikit tapi jadi berkah aja. Jadi kayak banyak manfaatnya. Kayak ibu kita dulu tuh, zaman dulu. Ibu kita tuh padahal setrikaan pakai teko. Iya. Air panas itu. Air panas atau dikasih bara gitu kan. Iya, bara-bara. Terus nggak ada mesin cuci. Tapi seharian ngerjain semua pekerjaan rumah tuh selesai. Kita yang ada mesin cuci untuk nyuci sekarang nyetrika gampang, semua gampang. Nah, ibu rumah tangga zaman sekarang kadang walaupun sudah dilengkapi fasilitas, setrikaan udah gampang, mesin cuci, kulkas semua. Kadang sehari itu cuma bisa ngerjain 1 atau 2 pekerjaan rumah. Nah, itu yang disebut tidak berkah. Jadi manfaatnya itu jadi sedikit walaupun waktunya sama dengan orang dulu, bahkan fasilitasnya sekarang lebih enak. Lebih canggih gitu. Nah, jadi semua pekerjaan tuh bisa berkah asalkan halal dan baik. Bukan hanya halal ya, tapi dia baik. Jangan sampai mencelakakan diri. Jangan sampai misalnya itu di dunia entertain seharian penuh bekerja sehingga kita nggak memberikan waktu untuk diri kita istirahat dengan baik atau dengan kebahagiaan bersama keluarga dan lain sebagainya, itu juga harus dijaga. Jadi pekerjaan yang baik menurut Islam itu yang halal dan yang baik. Berdagang biasanya memang lebih mendapatkan perhatian besar bagi umat Islam. Karena apa? Karena berdagang itu salah satu pekerjaannya Nabi Muhammad SAW. Selain juga menggembala domba, Nabi Muhammad itu salah satu pekerjaannya adalah berdagang. Nah, orang itu untuk menambah keberkahan dalam pekerjaannya, ya ini bekerja sebagaimana pekerjaannya Nabi Muhammad, berdagang. Misalnya tuh,
Kalau orang Arab, apalagi keturunan Nabi Muhammad, itu biasanya pekerjaannya mayoritas itu berdagang. Karena kenapa? Karena mereka pertama ya tradisinya memang berdagang dari nenek moyangnya, dan juga ya ingin ngambil keberkahan. Karena Nabi Muhammad itu punya keberkahan yang dahsyat, yang jangankan akhlaknya, ajarannya, ataupun sunnahnya, sendalnya Nabi Muhammad itu pernah ketemu Allah ketika dimi'rajkan. Nabi Muhammad itu ketika mi'raj sandalnya nggak disuruh buka. Padahal ketika Nabi Musa itu naik ke Gunung Tursina untuk ketemu dengan Allah, itu sendalnya suruh buka sama Allah di dalam Al-Quran. Nah, makanya sendalnya Nabi Muhammad itu berkah. Makanya ada kopiah tuh gambarnya sendalnya Nabi Muhammad di kepala kita, karena sendal itu pernah ketemu Allah, kita nggak pernah ketemu Allah. Nah, karena itu pekerjaannya Nabi Muhammad, kita meyakini ada keberkahan tersendiri. Makanya banyak orang lebih memilih untuk berdagang dalam bekerja. Nah, jadi pas tuh udah berdagang, mau berdagang apa aja, bakso, yang penting halal, halal dan baik gitu. Jadi berdagang apa aja pokoknya. Pokoknya berdagang tuh jadi baik. Ini banyak untungnya juga ya, Bib. Berdagang tuh seperti banyak ketemu orang, kayak sekarang ketemu Habib, ketemu AA. Jadi bisa sekalian silaturahmi. Benar, dagang itu banyak kelebihannya. Pertama ya karena dia sudah berkah. Karena kita mengikuti Nabi, akhirnya tadi dikasih keberkahan, ketemu banyak Raffi orang. Ahmad. Ketemu Raffi Ahmad utamanya kan, akhirnya rezekinya nambah banyak gitu sampai 10 kali lipat. Karena niat kita mau ngikuti Nabi Muhammad gitu. Nah, kemudian yang kedua, silaturahmi, ketemu sama banyak orang gitu. Sehingga kemudian dari sana kebuka jaringan kita, kebuka ilmu kita. Mungkin yang datang ada orang yang ngerti agama, akhirnya ngobrol agama, kita jadi tahu agama. Orang dari berbagai segmen datang, akhirnya kita dapat ilmu. Nah, kemudian yang ketiga yang juga penting, dagang itu bisa jadi sarana dakwah. Sarana dakwah. Nenek moyangku nih seorang pedagang. Nah, iya, dia datang dari Yaman, Hadramut. Nama kotanya itu Hadramut, datang ke sini untuk berdakwah dan berdagang. Kenapa berdagang? Karena dakwah juga butuh dana kan pasti untuk transport dan lain sebagainya. Makanya mereka berdagang. Kenapa berdagang? Karena di dalam dagang itu tadi ada keberkahan. Jadi akhirnya mereka kenapa juga memilih berdagang? Karena berdagang itu ketemu dengan banyak orang. Sehingga setiap ketemu dia jualan barang, dia sambil dakwah tuh. Oh, berarti konsepnya ketemu sambil dakwah gitu. Sambil dakwah, ngobrol sama orang, sharing-sharing ya. Iya. Jadi akhirnya jadi ada nilai plusnya. Kita kerja bukan hanya untuk dunia kita dengan berdagang itu, tapi juga kerja untuk akhirat kita. Nah, karena itu lagi-lagi tergantung kepada bagaimana kita menyikapinya. Bukan pada berdagangnya, enggak juga. Di dalam hadis lain dibilang bahwa pasar itu tempatnya setan.